Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Baik ini. Kali ini aku pengen sharing juga masalah kesehatan. Jadi masalah memaknai hidup ya. Jadi yang paling tinggi di kehidupan ini adalah berkaitan dengan tujuan dan kita bisa memanage diri gitu. Kadang kita terlalu sibuk mencari obat di luar. Ketika kita mendapati permasalahan yang kurang sehat dengan badan. Nah, masalah sehat ini bagi orang yang udah sadar ya. Gitu. Mudah-mudahan Anda yang mendengar ini bisa jauh lebih sadar lebih awal. Karena kalau tubuh mau sehat, bantu subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih atas support Anda. Satu support Anda mungkin belum subscribe ataupun belum like, bantu kali ini sangat bermakna bagi aku. Jadi di alam ini banyak sekali tanaman herbal, rimpang, rempah. Bahkan daun-daun yang tumbuh di sekitar kita seperti rempah ataupun seperti rumput-rumput liar, itu sebetulnya luar biasa, punya khasiat. Ya, asalkan kita tahu ilmunya saja. Di dalam dapur yang juga ada air yang bersih, udara pagi ketika kita memasak, semua ini bisa menjadi pengobatan yang alami. Apalagi kita jalan di tengah hutan, meluk pohon, injak tanah, itu juga bagian daripada pengobatan yang alami. Jadi tubuh manusia itu diciptakan seirama dengan alam. Maka ketika kita kembali kepada alam, kita healing, kita datang ke hutan, itu juga menjadi treatment terapi untuk mengatasi kanker. Jadi selaraslah dengan alam, jangan bergadang, makan jangan banyak pengawet, pewarna, rekayasa. Karena ketika kita makan makanan yang beraneka ragam, itu juga membuat hati kita makin gelisah. Jadi bagi Anda yang suka kulineran, hati-hati. Ya, kita nggak tahu cara memprosesnya. Bagi seorang muslim, makan itu harus halal dan thayyib. Makanya kalau kita nggak tahu makan itu halal dan thayyib, lakukan detoksifikasi. Bersihkan dengan asbotenetop. Ini membantu untuk toharoh lambung dan usus Anda. Dikeluarkan makanan-makanan ini nggak perlu, yang bikin penyakit. Dan ketika kita kembali kepada alam, tubuh akan mulai memperbaiki dirinya sendiri. Karena sehat itu bukan sekedar tidak sakit, tapi hidup selaras dengan alam dan dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu berhak tenang kembali. Jangan dipaksa terus. Ya, rehatlah sejenak, makan yang sehat, minum air yang banyak, olahraga biar tidur bisa nyenyak. Olahraga. Jadi kalau Anda mau tidur nyenyak, olahraga. Poin yang kedua adalah ada rahasia herbal di alam ini, di Nusantara ini yang menenangkan jiwa. Oleh karenanya maka aku nih Bayu Baik bikin perusahaan Asbo untuk membantu orang mendapatkan herbal. Karena herbal bisa berguna dalam kehidupan. Di bumi kita ini, Indonesia, setiap tanaman punya makna, punya khasiat, bahkan punya doa. Bisa menjadi kesehatan tubuh badan. Ada daun yang menenangkan hati, ada akar yang menstabilkan hormon, ada rempah yang menguatkan semangat seperti kopi, teh. Itu luar biasa. Aku mau bikin teh hitam ya. Ini bagus banget kalau Anda mau teh artisan yang kita ramu dari kebun-kebun teh seperti ini, kebun-kebun tehnya. Itu rahasia herbal Nusantara yang bukan hanya menyembuhkan jiwa, tapi tubuh badan ini pun akan tenang. Dari dulu nenek moyang kita tidak hanya minum jamu, minum herbal untuk kuat, tapi juga menjaga keseimbangan hormon, keseimbangan alam. Dari setiap racikan herbal yang kami bikin di Asbo ini, dan ketika itu diseduh kita teguk, itu menjadi niat baik dan rasa syukur untuk kita menjaga kesehatan atas berkah dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pencipta alam semesta ini. Karena itu ketika niat kita baik, obat pun bisa jadi doa. Kalau hati kamu tenang, herbal akan bekerja jauh lebih dalam, jauh lebih berkhasiat. Itulah rahasia sejati kesembuhan. Yang ketiga adalah saya pengen ngomong dan bercerita bahwa cara detoks alami tubuh kita itu dengan tidak menyiksa tubuh. Banyak orang yang salah paham tentang detoks. Detoks itu bukan berarti lapar, lemas, menyiksa diri. Detox itu seperti minum teh, Jadi membersihkan toharoh khusus, membersihkan perut Anda, usus Anda, lambung Anda biar sehat. Jadi detox sejati itu mengeluarkan racun, taubatan nasuha. Ya, jadi tubuh diistirahatkan dari racun, dari makanan, dari pikiran. Kita setiap hari itu melakukan proses metabolisasi terhadap emosi, lingkungan, makanan. Tubuh kita kan jasmani, banyak makanan masuk di metabolisme. Ada lingkungan yang negatif, yang toksik di metabolisme. Jadi kemampuan memetabolisasi inilah detox yang sejati. Jadi dengan kita nyeduh teh, itu sejenak kita menikmati dunia, sejenak kita berhenti sejenak untuk membersihkan tubuh. Sekaligus membersihkan racun, merilekkan. Ditambah minum air yang cukup kalau mau sehat. Kurangi makan makanan instan, kurangi makanan-makanan yang mengandung pengawet, pewarna, perasa. Ayo minum air cukup, olahraga. Ya, bantu tubuh dengan herbal. Asbo membuat herbal. Aku mendirikan perusahaan Asbo, bantu beli dan bantu bela. Karena ini membuat kita sehat. Karena butuh jangan disiksa terus-menerus dengan obat-obatan kimia sintetis, tapi saatnya kita mengambil alternatif dari awal. Karena tubuh butuh disehatkan, dijaga. Nah, yang keempat adalah bagaimana kita bisa mengatur energi di dalam tubuh dan pikiran kita. Setiap pagi kita dikasih energi baru oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bangun tidur. Tapi seringkali energi itu habis
bukan karena kerja keras, tapi karena pikiran yang kusut serta kebanyakan makan, sehingga kita kelelahan. Sehat itu bukan cuma makan bergizi, tapi juga tahu kapan harus berhenti. Makanya di dalam Islam ada namanya puasa, saum. Itu bagus banget untuk membersihkan jiwa kita. Kadang yang kita butuhkan bukan obat baru, tapi kita berdoa dengan tenang kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta kesembuhan, untuk biar sehat. Tarik nafas dalam-dalam, ya. Hembuskan, rasakan udara yang masuk ke dalam tubuh, masuk dan katakan dalam hati, Alhamdulillah ya Allah, hari ini aku diberi kesehatan. Mata masih bisa melihat, kaki masih bisa berjalan. Dan ini adalah ketenangan yang ada dalam diri kita, mindfulness. Karena pikiran yang damai adalah awal dari tubuh yang sehat. Inilah poin kelima, rasa syukur. Rasa syukur itu penting. Pernah nggak kalian di tengah-tengah sibuknya kehidupan dunia, tiba-tiba berhenti sejenak dan kemudian merasakan ternyata aku sudah sejauh ini. Rasa tenang itulah yang akan muncul karena semua masalah bisa kita selesaikan. Kita hidup jangan menghindari masalah, karena kita harus menyelesaikan masalah dari masalah 1, masalah 2, masalah 3. Rasa syukur dan sabar, S2, ini penting untuk kita bisa makin sehat. Sekecil apapun nikmat, syukuri. Sekecil apapun ujian, sabari. Jadi kita senantiasa untuk me time dengan diri kita di saat doa-doa kita, di dalam tahajud-tahajud kita. Jadi kadang-kadang gelisah itu bukan karena dunia sedang kacau, tapi karena kita lupa untuk sejenak beristirahatkan dari hal-hal sekedar makan minum, sekedar tidur yang lebih gasik, lebih awal. Gelisah itu sinyal hati, teman-teman sekalian. Aku lelah, aku ingin kamu berhenti sebentar. Berhentilah sejenak. Kita thinking time. Minum air hangat, minum teh dari Aspo, ada teh hitam, ada teh putih, teh hijau, ada teh detox. Cukup semua nikmat ini dari Allah Subhanahu. Ya, jadi percayalah bahwa gelisah itu bagian daripada kemampuan kita memetabolisasi baik makanan, pikiran, emosi, lingkungan. Oleh karena itu maka mari kita terus ikhtiar. Karena sehat itu perlu ikhtiar. Nah teman-teman sekalian, inilah kisah yang kemudian coba aku ceritakan ke Anda. Jadi hidup baik itu sederhana. Hati tenang, tubuh sehat, dan niat yang lurus. Baik-baik. Barakallahu fikum.